Nah, jadi perlu kita tahu trapping mechanism dan flow prosesnya perlu kita ketahui juga. Nah, kemudian storage capacity. Nah, ini teknik atau kriteria pertama yang ingin kita tahu. Seberapa banyak saya bisa menyimpan CO2 saya? Nah, rumusnya paling simpelnya cukup sederhana seperti menghitung cadangan oil and gas mula-mula. Kita perlu tahu area reservoir atau area basin atau area regionnya. Ini teman-teman geologis yang lebih tahu, dibantu teman-teman geophysicist. Kemudian kita juga perlu tahu berapa ketebalan dari medianya. Ya, gross thickness-nya kita perlu tahu. Kita juga perlu tahu average rata-rata. Dan juga di sini kita butuh menghitung densitas CO2 di kedalaman in situ di situ berapa. Dan terakhir, kita perlu kali dengan faktor efisiensi. Karena at the end of the day, tidak 100% bisa kita simpan ke dalam storage. Tidak 100% ya. Jadi ada yang tidak bisa tersimpan atau ya kita nggak bisa mengutilize 100%. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Kita perlu estimasi berapa efisiensi. Nah, efisiensinya harus kita estimasi dengan analytical method dulu. Kalau kita modelkan pergerakan CO2 di sekitar sumur seperti ini, ya dia pada akhirnya membentuk corong. Awalnya mungkin silinder, tapi along the way dia karena gravity effect dia akan menjadi corong seperti ini. Ya. Dan kita representasikan menjadi koefisien capacity coefficient, CC. Yang bisa kita hitung secara gampang berapa volume injected dibagi berapa volume per volume. Kalau kita analitik, kita buat analitik, kita bisa hitung dengan laju alir dikali waktu, berapa lama waktu operation, dibagi porositas, formation volume factor, dikali radius maksimum kuadrat. Nah, radius maksimum kuadrat itu bisa kita hitung di sini. Nah, ada yang penting di sini, yaitu adalah rasio dari viskositas antara CO2 dengan formation liquid. Jadi perbandingan viskositas antara CO2 dengan water ya, itu sangat menentukan seberapa besar efisiensi dari storage kita. Nah, usut punya usut, ketika kita perhitungkan lebih lanjut, sorry ini bukan viskositas tapi mobilitas ya. Ternyata seperti ini. Ya. Jadi intinya storage capacity coefficient ini berbanding terbalik dengan mobility ratio. Ya. Mobility ratio itu adalah mobilitas dari CO2 ya, dibagi mobilitas fluid. Atau dalam hal ini ya, dalam hal ini ya seperti itu. Jadi semakin tinggi mobility, artinya semakin CO2 mobile, semakin rendah koefisiennya. Sebaliknya kalau mobility-nya semakin rendah, ya di sini mobility CO2 dibandingkan mobility fluida itu lebih rendah, kita bisa menyimpan CO2 lebih banyak. Ya artinya kita nggak mau CO2-nya ini lebih mobile di dalam reservoir karena CO2-nya nanti bisa ya bergerak cepat sekali gitu sementara fluida kita lebih lambat gerakannya. Seperti itu. Nah, di sini yang biasa terjadi itu di sini. Nah, daerah operation. Pertama ini sumbu vertikal adalah storage efficiency. Dan di sini adalah perbandingan antara gravity dan viscous force. Jadi kalau gravity-nya lebih kecil, ya, gravity lebih kecil itu lebih bagus. Karena CO2-nya bisa kita move, kita bisa dorong sejauh mungkin secara horizontal tanpa dia langsung cepat-cepat ke atas. Jadi kita prefer gravity force-nya, gravity effect atau gravity per viscous ratio-nya itu kecil. Ya. Dan juga mobility ratio-nya juga kecil di sini. Again ya, di sini mobility CC itu berbanding terbalik dengan mobility ratio.
Ya, jadi mobility yang kita inginkan adalah mobility yang kecil. Ketika mobility sekali lagi ya, ketika mobility di sini, mobility ratio adalah mobility CO2 dibagi Roebuck. Kita ingin kecil supaya CO2-nya itu tidak terlalu, apa namanya, kalau bisa lebih bagus itu piston like. Lebih pergerakannya itu bisa lebih bagus dibandingkan kalau dia, apa namanya, kalau dia terlalu cepat, pergi langsung dia kemana-mana, seperti itu. Oke, nah itu tadi salah satu, apa namanya ya, rumus analytical-nya ya. Rumus analytical-nya yang sebenarnya ada banyak versi. Oke, ada banyak versi, ada kalau oil, ada kalau gas, kalau oil and gas di-consider atau kalau coal seperti apa, dan kalau saline aquifer seperti apa. Jadi memang simpelnya seperti ini, oke, tapi ada banyak metode yang mungkin nggak bisa kita bahas satu persatu semuanya ya. Intinya bahwa semuanya itu berangkat dari porositas, densitas, area, ketebalan, dan nantinya yang paling sulit diestimasi adalah efisiensi. Efisiensi tadi bisa dihitung dengan analytical seperti ini, oke, analytical seperti ini, atau pastinya kita tetap butuh simulasi. Nanti sedikit kita singgung simulasi di belakang.